Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang, di ranah Minang, yang melahirkan begitu banyak pikiran bagi Republik, maka wajar bila hari ini kita bicara soal arah negara kita. Karena di sini, di tanah ini, dulu lahir gagasan-gagasan bahwa kemerdekaan harus terasa dalam bentuk keadilan. Kemarin saya berbicara di Universitas Bung Hatta, dan saya katakan di sana bahwa kekuatan Bung Hatta adalah kekuatan pada nalar. Bung Hatta tumbuh besar dalam suasana penjajahan, tapi nalarnya tidak pernah ikut terjajah. Bung Hatta hidup di dalam suasana penuh tekanan, tapi pikirannya tidak pernah tertekan. Bung Hatta mengatakan, boleh saja badan saya dimasukkan dalam penjara, tapi izinkan saya baca buku, karena dengan baca buku pikiran tetap merdeka. Dari sini dulu lahir gagasan-gagasan itu. Dan hari ini, suara yang sama kita harus gaungkan, bahwa Indonesia harus kembali kepada rakyatnya. Dan Sumatera Barat ini, walaupun secara ukuran geografis nampak kecil di peta, tapi selalu besar dalam gagasan. Nama-nama besar seperti tadi Muhammad Hatta, Agus Salim, Syahrir, Muhammad Natsir, Buya Hamka, Tan Malaka, menunjukkan bangsa ini bisa maju tanpa kehilangan akal sehat dan tanpa kehilangan nurani. Maka ketika hari ini saya berbicara di Padang, ini bukan sekedar sambutan, tapi usaha menyambungkan kembali dengan amanat pemikiran orang-orang Minangkabau yang disumbangkan untuk Republik Indonesia. Dan ini akan dibahas tentang bagaimana sumbangan itu kaitannya dengan kondisi sekarang. Ibu sekalian, hari ini setahun sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru. Apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Kalau jawabnya seperti tadi belum terasa, itu artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang harus memperjelas arah. Koreksi bukanlah permusuhan. Justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah tidak melenceng dalam pelaksanaannya. Nah, hari ini ada 3 keresahan besar rakyat. Apa itu? Urusan makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan,
semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di Republik ini. Di pasar dan di dunia usaha, ini semuanya bisa merasakan keluhannya mirip. Pembeli sepi, ongkos tinggi, izin dan pajak sering membingungkan. Sementara akses kepada permodalan tidak selalu mudah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka pasar rakyat yang jadi penyangga ekonomi daerah bisa pelan-pelan surut. Dan kondisi ini sekarang ini sudah terlihat. Lalu kita lihat di anak muda. Persoalan utama bagi anak muda apa? Lapangan kerja dan masa depan. Melamar berkali-kali, tak kunjung dapat panggilan untuk bekerja. Yang bekerja pun banyak yang upahnya pas-pasan. Pengangguran dilaporkan menurun, tapi sebenarnya banyak yang berpindah dari pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Yang artinya apa? Kalau pekerjaan informal itu perlindungan sosial lemah, perlindungan hukum lemah. Memang masih tercatat bekerja, tapi upahnya tak layak. Dan kita harus pahami ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi, janji tentang lapangan pekerjaan itu harus diterjemahkan menjadi program yang sejak sekarang juga menyentuh para pencari kerja. Utamanya anak-anak muda. Dan ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga dulu. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan.